Barreskrim Polri juga mengatakan akan turun gunung untuk bisa membantu pihak Polda Jawa Barat untuk bisa mengungkap kasus ini. Sudah memberikan arahan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana kabar terbarunya. Barreskrim Polri ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse, ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di wilayah luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu. Ya. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana komitmen dari Barreskrim dan juga tentunya Polda DKI Jaya mengenai hal ini. Kita juga akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ito, tadi kita sudah dengarkan catatan mengenai manajemen penyidikan yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala. Nah, melihat kasus ini juga sudah begitu lama sehingga harus ada penanganan yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula. Pendekatan output bukannya pendekatan proses. Silakan Pak Ito. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya sangat sependapat ya. Sependapat sekali dengan Prof. Adrianus, memang betul. Yaitu memang manajemen penyidikan ini yang perlu untuk dikaji kembali. Dan sebagai informasi Mbak Putri, tahun 2009 saat saya menjabat sebagai Kabarreskrim, saya telah membentuk Biro Pengawasan Penyidikan, Wasidik. Biro ini adalah menampung kasus-kasus yang dianggap oleh pihak-pihak yang terlibat ini tidak memuaskan. Jadi biasanya dari surat permohonan perlindungan hukum atau kepastian hukum. Nah, ini tentunya di Polda-Polda juga sudah ada Wasidik. Sehingga saya yakin bahwa dengan adanya kasus ini tentunya Biro Wasidik saat ini yang akan turun untuk bisa melihat mengapa kasus ini bisa terjadi. Karena ini akan terkait dengan nanti masalah pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua, sebagai informasi dari Pak Dirkrim Polda Jabar dan Pak Kapolda, bahwa kronologi kasus yang telah disampaikan kepada kami, pelakunya ini adalah pelaku dari anggota geng motor yang tentunya tidak mengenal korban ya. Kemudian biasanya untuk pelaku-pelaku kelompok geng ini adalah upaya untuk saling melindungi, Mbak Putri ya. Sehingga kalau mereka mencabut BAP itu menurut saya sesuatu yang bisa dimaklumi. Nah, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah ya bagi Polri tentunya sekarang untuk bisa mengungkap secara tuntas 3 orang yang diduga ya terlibat dengan kasus itu. Saya yakin bahwa tentunya karena ini memang sudah merupakan satu atensi ya dan masukan dari masyarakat yang harus menjadi dipertanggungjawabkan oleh Polri, saya yakin kasus ini akan dapat segera terungkap mudah-mudahan. Tentunya tadi yang disampaikan Prof. Adrianus ya manajemennya juga harus kita perbaiki ke depan dan Biro Wasidik ini atau pengawasan penyidikan harus dioptimalkan perannya. Demikian Mbak. Pak Ito, apakah juga upaya saling melindungi antara anggota geng motor ini juga yang kemudian membuat pihak kepolisian susah untuk bisa mendapatkan identitas asli dari 3 pelaku ini? Ya, saya mungkin kalau ini Prof. Adrianus lebih paham ya tentang kalau sifat-sifat kalau mafia atau geng itu kan di seluruh dunia mereka itu mempunyai satu moto saling melindungi atau mungkin kalau mereka membuka ada risiko mungkin apakah keselamatan jiwa keluarganya atau pribadinya ya ini mungkin menurut pendapat saya Mbak Putri ya kalau mereka nggak kelompok geng motor kita tahu geng motor itu adalah solidaritasnya itu yang tentunya salah ya itu bahwa mereka pasti akan saling melindungi dan saling menutupi sehingga mereka menurut pendapat saya itu sampai mencabut BAP ini kebiasaan yang mungkin pernah saya tangani juga dulu penangani satu kelompok
yang merupakan kelompok geng ya. Mereka tuh saling menutupi ya. Saya kira mungkin ini yang bisa disampaikan secara psikologis oleh Pak Adrianus Melialan. Demikian, Mbak. Baik, nah Prof Adrianus punya catatan juga mengenai hal ini mungkin, Prof? Jadi kalau tadi Pak Ito berpikir bahwa kelompok geng motor itu adalah kelompok yang kohesif, solid, dan saling melindungi, maka yang mungkin juga terjadi adalah sebaliknya. Ini adalah kelompok longgaring, ya. Ketemunya hanya di satu tempat, saling tidak mengenal sebetulnya, hanya punya minat yang sama, sama-sama punya motor dan punya musuh yang sama, maka mainlah mereka. Tapi tidak saling mengenal, tidak tahu siapa musuhnya. Yang punya musuh secara pribadi adalah 3 orang ini aja nih. Itu yang konon katanya pernah dibuat sakit hati oleh almarhum, konon katanya begitu ya. Nah, sementara yang lain-lain tidak kenal secara langsung. Nah, alhasil kemudian kalaupun misalnya ini satu analisa yang lain ya, kalaupun kemudian semuanya menarik keterangannya, ada 2 kemungkinan. Pertama, karena memang sudah di-abuse oleh kepolisian karena dipaksa, ditekan dan seterusnya. Tapi yang kedua adalah dalam rangka satu reaksi kelompok ya untuk kemudian menghindarkan tanggung jawab. Ini dugaan sementara Mbak terkait dengan kasus ini. Gitu. Baik, nah melihat hal ini juga mungkin Pak Kudri melihat dari apa yang terjadi di lapangan, punya pandangan? Saya lebih yakin bahwa ini bukan kelompok yang longgar yang seperti ini. Karena ini dia dari kita lihat kejadiannya, dia taruh itu sepeda motornya, terus ditaruh helmnya diatur. Itu nggak mungkin kalau nggak mereka ada saling koordinasi, ya nggak bicara itu. Ya inilah kalau misalnya katakan kan ini saling kerjasama ya, penyertaan itu ya. Jadi tidak harus ada ngomong, tetapi mereka dengan cara yang begitu sudah mengerti. Jadi menurut saya nggak mungkin mereka nggak saling kenal secara intens. Dalam kasus ini, mungkin kasus lain iya, tapi dalam kasus ini nggak mungkin. Iya kan? Menurut saya, karena dia sudah atur bagaimana mayat itu ditaruh setelah dibunuh, diperkosa, ditaruh benar-benar ini. Pasti mereka ada kerjasamanya. Nah, cuman masalahnya apakah orang yang dihukum itu yang melakukan? Karena kan mereka udah ngomong di depan hakim, tapi hakimnya kan bilang enggak. Dia nggak dengar. Harus ditentukan peran masing-masing pelaku. Iya, itu kan begitu. Kalau ini kita dengar dari keterangannya pengacaranya si terpidana ini. Ya kan, terpidana itu menurut pengacara mereka korban. Pada waktu kejadian itu dia di tempat lain, itu bisa dibuktikan ketua RT. Ya kan, memang mereka ngumpul di situ pada gitu. Ya kan, jadi memang ini agak kesulitan ya. Tidak ada alat bukti lain selain saksi yang lain, nggak ada CCTV atau. Tapi kan kita bisa melihat ya waktu bagaimana mereka ditangkap. Ya gitu. Dan kan kalau misalnya ditanya orang yang ini, apakah betul mereka punya track record? Dia pernah ikut geng itu. Kalau dia nggak pernah, katanya dia malah buruh. Ya bukannya geng motor. Bagaimana buruh bisa ikut geng motor? Iya kan? Jadi ini memang ada suatu persoalan ya yang mungkin ya apakah manajemen penyidikan ya. Tetapi ini memang harus diungkapkan gitu ya. Jangan ini ditutup-tutupi sehingga kepercayaan publik ya terhadap aparat hukum itu semakin rendah. Saya kira mesti ini. Saya juga percaya apa yang dinyatakan Pak Ito. Dalam waktu yang cepat ini akan terungkap. Polisi itu orangnya udah canggih, orangnya udah hebat-hebat, alatnya canggih-canggih. Saya kira tinggal waktu aja, ya kan? Saya yakin bahwa identitas nama orang itu di mana sekarang lagi dikejar. Pasti ini pelakunya lari-lari sekarang nih. Ya tinggal waktu aja lah, ya kan? Di dalam dunia sekarang nggak mungkin orang nggak pakai handphone. Ini kata kunci ini ya. Saya cuma dari kata handphone. Dan handphone itu gampang dilacak kemana aja sekarang. Baik. Iya kan? Nah jadi saya percaya bahwa karena ini udah menjadi ini publik ya dalam waktu yang tidak lama ini akan terungkap gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi?